Berkati mereka supaya mereka boleh mengenal Engkau, mengasihi Engkau dari sejak muda mereka. Berkati juga guru yang mengajarkannya sehingga firman Tuhan yang ditaburkan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Sampaikan isi hati Tuhan, sampaikan kehendak Tuhan bagi setiap kami, buat kami konsentrasi, buat kami mengerti, dan mampukan kami setia dalam melakukan segenap firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Mari kita buka kitab kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Fokusnya adalah ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama semuanya karena ini ayat sedikit ya. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Boleh segera ditayangkan? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari, saya rasa kita semua sudah punya di gadget masing-masing. Kita baca 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, tema kita hari ini dari ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal. Sebetulnya mulai dari ayat yang ke-12, kalau di LAI judulnya kan nasihat-nasihat begitu, nasihat-nasihat. Kemudian dari ayat 12 ada banyak pernyataan yang sifatnya teguran, nasihat yang disebut parainesis begitu ya, parainesis. Teguran, nasihat, sifat-sifatnya seperti itu, dan ini selalu jadi karakteristik surat-surat Paulus di bagian akhir. Jadi setiap perkataan, setiap kalimat itu sebetulnya bisa dibaca terpisah karena konteksnya menasihati dalam banyak hal yang bisa saja belum tentu berkaitan dengan satu yang lain. Jadi apa yang ingin Paulus sampaikan sebagai nasihat, sebagai teguran, itu disampaikan. Ayat 12 misalnya, dia berkata bahwa orang-orang jemaat harus menghargai, menghormati pemimpin dan kemudian menjunjung tinggi. Ayat 14, 12, 13 itu sama. Ayat 14 itu lain lagi. Ayat 14 itu untuk saling menasihati, untuk saling menegur, terutama kalau ada yang hidupnya tidak tertib, ada yang tawar hati dihibur dan seterusnya. Baru kemudian ayat 15 beda lagi. Ayat 15 itu bicara jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi balas yang baik dengan yang jahat dengan yang baik. Itu khotbah minggu lalu. Nah sekarang 16 sampai 18 saya penggal karena ini mirip gitu ya. Bersukacita senantiasa, kemudian tetaplah berdoa, kemudian mengucap syukurlah. Ayat 19 dengan 21 itu mirip karena itu bicara sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohani. 19 itu tentang jangan memadamkan roh, kemudian dikaitkan dengan karunia nubuat-nubuat, kemudian dikaitkan dengan kepekaan, harus peka terhadap segala sesuatu, harus diuji dan kemudian dipegang yang baik. Jadi bisa dipisah-pisah dalam bagian-bagian yang seperti itu. Nah karenanya kita lihat ayat 16 sampai 18 sebagai katakanlah satu paragraf, LAI membikinnya juga sebagai satu paragraf. Bagian pertamanya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kemudian ayat 17 tetaplah berdoa. Ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi di 3 ayat ini ada satu konsep yang kuat dan erat dan sama atau serupa, paralel. Di sukacitanya senantiasa, berarti selalu begitu. Di berdoanya tetaplah berdoa, dan ini juga berarti terus menerus. Kemudian mengucap syukur dalam segala hal, berarti segala sesuatu begitu. Jadi dalam 3 bagian di mana Paulus memberikan nasihat, maka poin di sini adalah permanensi. Jadi bersukacita itu harus permanen. Sukacita itu harus permanen. Berdoa itu harus permanen. Mengucap syukur itu harus permanen. Kira-kira begitu. Artinya tidak boleh bersukacita temporer,
Artinya pilih-pilih, waktu tertentu, waktu lain tidak. Berdoa juga gitu, waktu tertentu berdoa, waktu yang lain tidak. Kemudian mengucap syukur juga pilih-pilih. Dalam hal yang baik, positif, menyenangkan mengucap syukur. Dalam hal yang buruk, yang negatif, yang menyedihkan, gak mengucap syukur. Gak bisa begitu. Jadi dengan kata lain, baik bersukacita, berdoa maupun mengucap syukur, itu tanpa syarat. Permanensi yang dimaksud itu harus jadi karakter dari kita semua. Dia harus jadi bagian yang melekat dalam diri kita. Artinya dengan kata lain bersukacita, berdoa, mengucap syukur bukan sebagai akibat. Bukan sebagai akibat. Jadi saya tidak bersukacita karena begini. Saya tidak berdoa supaya begini atau karena begini. Saya mengucap syukur karena begini. Bukan. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya akibat. Dia bukan berasal dari luar, dia ada di dalam. Sehingga dia bukan sebagai akibat. Kalau dia dari dalam justru seharusnya jadi sebab. Justru seharusnya jadi sebab. Nah karena kita memiliki di dalam diri kita potensi yang berasal dari roh Allah itu, maka itulah yang membuat kita bersuka cita. Itulah yang mendorong kita berdoa, itulah yang mendorong kita mengucap syukur. Jadi keadaan apapun tidak jadi berdampak sama sekali lagi. Keadaan apapun di luar kita tidak lagi menyebabkan memengaruhi apapun kita. Ini yang kemudiannya harus jadi hakikat kehidupan kita. Dan ini sebetulnya sulit. Mengapa? Karena ini melawan daging kita. Melawan daging kita. Melawan hawa nafsu kita. Kita yang sudah jatuh dalam dosa, waktu ditebus oleh Kristus tidak serta-merta kemudian langsung sempurna, bersih dari segala sesuatu. Tidak. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita terjual di dalam dosa, dosa membeli kita, kita dikuasai dosa, kita diubahkan betul-betul oleh dosa. Bahkan ketika kita bertobat itu enggak simsalabim kemudian kita jadi sempurna, enggak. Tung simsalabim menjadi sempurna, tidak demikian. Tidak demikian. Dalam diri kita justru manusia daging kita yang sudah jatuh dalam dosa memiliki potensi bersukacita kalau ada hal-hal yang menyenangkan. Bersukacita kalau ada hal-hal yang positif. Bersukacita kalau ada hal-hal yang menguntungkan kita. Silakan Pak Hendrik. Bersukacita kalau kita mendapatkan sesuatu. Ya itu di situ juga boleh, nggak apa-apa. Biar nggak dempet-dempetan, nanti terlalu hangat. Jadi bukan karena seperti itu, bukan karena sesuatu di luar kita, tapi daging kita akan begitu. Segala kedagingan hawa nafsu kita karena kita sudah terjual ke dalam dosa tadi, ya, yang ketika ditebus Kristus tidak serta-merta membuat kita jadi sekejap sempurna, justru membuat kita hanya bersukacita kalau ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang baik yang terjadi, ada hal-hal yang menguntungkan terjadi. Maka ketika kebalikannya terjadi, ketika ada hal buruk, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, menyebalkan terjadi, ada hal-hal yang merugikan kita dan seterusnya, kita jadi susah bersuka cita. Maka misalnya ketika kematian, orang mengucapkan selamat bersuka cita? Enggak kan? Kita dibilang strip kan kalau ada kematian, selamat bersuka cita ya. Begitu kan, kalau ada orang meninggal kita kan gak akan berkata selamat bersuka cita, tapi turut berduka cita. Karena menganggap kematian sebagai duka cita, dan itu ajaran dunia. Makanya kalau lihat 1 Tesalonika tadi ya, 1 Tesalonika kita ini, kalau kita baca di ayat yang di atas itu ya. Sebentar saya buka dulu. Something wrong nih dengan tablet saya. Kenapa ini? Kalau kita buka pasal 4, ya, pasal 4 terkait yang tadi. Kalau kita buka 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13, 1 Tesalonika 4 ayat 13, coba tayangkan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini jelas loh ayatnya. Supaya kita jangan berduka cita.
Tapi kita yang orang Batak misalnya, itu jadi kultur yang melekat pada jiwa kita. Kultur itu kan sesuatu yang di luar, sesuatu di luar kita. Tetapi sejak kita lahir, karena dia berinteraksi dengan kita terus menerus lewat orang-orang lain yang satu suku begitu ya. Kultur yang di luar itu kemudian mengalami proses dalam sosiologi agama disebut internalisasi. Dari luar eksternal masuk ke dalam. Proses ini internalisasi. Nah setelah proses internalisasi terjadi, dia jadi identitas. Maka kalau orang Batak, budaya Batak jadi identitas dia karena proses panjang ini begitu. Proses panjang ini. Nah karena proses panjang ini identitasnya jadi orang Batak. Nah orang Batak kalau meninggal bagaimana? Duka citanya bisa panjang. Bisa lama gitu. Bisa nangis jerit-jerit. Di Tionghoa juga ada budaya begitu kan. Bahkan ada penangis yang disewa begitu. Ada penangis yang disewa. Kenapa? Karena konsepnya kematian betul-betul sebuah duka cita bahkan mendalam. Bahkan mendalam. Nah dalam budaya-budaya kita prinsipnya sama seperti itu. Perhatikan kata Paulus di bagian 4 ayat 13b. Jangan berduka cita seperti siapa? Seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sementara kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapannya ayat 14. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati telah bangkit, kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Dia itu Yesus. Jadi kalau kita di dalam Kristus kita meninggal, kita dikumpulkan Allah bersama dengan Kristus. Jadi bapak saya yang meninggal tahun 99, ibu saya yang meninggal tahun lalu. Sekarang mereka berdua ada di mana? Ini dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Jadi bapak ibu saya udah di sana gitu. Bapak ibu saya happy nggak? Happy. Kemarin saya memimpin Bible Study di Cipete. Kemudian saya cerita tentang, saya mengajar tentang 7 perkataan Yesus yang terakhir. Ini bulan ketiga masuk perkataan yang ketiga tentang Yesus yang ngomong kepada Maria, ibu mulai sekarang ini anakmu. Terus kepada Yohanes, Yohanes muridku mulai sekarang ini ibumu. Dan sejak saat itu Yohanes menerima ibu Yesus di rumahnya. Menganggap ibu Yesus sebagai ibunya. Nah dari situ kemudian saya bercerita bahwa dalam kondisi sekaratnya saja Yesus nggak egois. Dalam kondisi dia terpaku di kayu salib dengan derita yang sangat mengerikan tadi, rasa sakit yang luar biasa, dihinakan sedemikian. Terus kemudian di bagian akhirnya dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Itu yang paling mengerikan di momen itu bapaknya meninggalkannya. Itu mengerikan sekali keadaan itu. Tapi toh dia tidak egois, tidak selfish, tapi selfless. Dia tidak memikirkan diri sendiri, dia lihat mamanya. Dia berusaha supaya mamanya memiliki jaminan ketika dia mati, bangkit, naik ke surga. Mamanya ada yang merawat dia. Dan saya katakan Yesus di sisi manusianya menunjukkan anak yang betul-betul menghormati orang tuanya, betul-betul mengasihi orang tuanya, dan itu jadi teladan kita umat manusia, orang percaya. Segitulah kita harus menghormati orang tua kita. Kapan? Waktu masih hidup. Jangan waktu udah mati, mama kenapa meninggalkan aku? Bukan begitu, bukan waktu mati terus nangis seminggu gitu, nangis sebulan. Nggak ada guna, memangnya mamanya bakal, gua hidup lagi, nggak akan begitu kan? Yang ada kita pasti takut kan? Pasti takut gitu. Kalau tiba-tiba lagi di peti mati dia bangun lagi, kita yang takut gitu. Dan kayaknya nggak mungkin. Kalau udah dikasih formalin bangkit lagi tuh gimana gitu. Formalinnya kan udah membekukan seluruh organ tubuhnya. Nah ibu bapak yang terkasih, saya menjelaskan ini untuk menunjukkan bahwa budaya kita akan memaksa kita melakukan menurut filsafat dan konsep budaya kita masing-masing. Dunia juga membawa kita seperti itu, dan yang lebih dalam lagi dosa yang menguasai kita, membentuk kita dalam kedagingan kita akan berlaku seperti itu. Tetapi firman Tuhan menegaskan jelas di sini, kalau orang-orang lain, balik ke ayat yang ke-13, kalau orang-orang lain tidak punya pengharapan dan karenanya berduka cita, kita punya pengharapan. Apa pengharapannya? Orang yang meninggal dalam Tuhan dikumpulkan oleh Allah bersama Kristus. Bapak saya meninggal tahun 99, ibu saya meninggal tahun lalu, sudah bersama Kristus di situ, nggak perlu bersedih lagi.
Maka ibu yang saya share firman Tuhan kemarin yang punya rumah, kemudian dia cerita waktu Bapak ngomong tentang bagaimana Kristus mencintai, menunjukkan kasih kepada ibunya sebagai manusia, sebagai anak. Saya jadi menangis, terus saya pergi ke belakang karena saya mengingat ibu saya. Dan saya merasa saya belum maksimal merawat, menjaga ibu saya. Terus saya katakan, waktu ibu saya meninggal juga rasa itu ada dalam diri saya. Saya serasa belum maksimal. Tapi paling tidak yang saya jelaskan tentang Yesus mengurus ibunya, buat saya itu yang saya upayakan untuk saya hidupi. Bagaimana saya mengurusi ibu saya ketika dia masih hidup, dan 5 tahun terakhir dia sakit keras. Saya berusaha betul-betul mengurus ibu saya begitu. Nah, jadi kadang-kadang kesedihannya sebatas itu. Tapi lebih dari itu kita nggak boleh hanyut dalam duka cita. Baik karena ada orang yang meninggal, keluarga terdekat kita, ataupun duka cita yang lain. Jadi kalau kembali kepada firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 5 tadi, ya, ini stay di sini dulu pasal 5, saya baca yang pasal 5, bersukacitalah senantiasa berarti termasuk kapan? Ketika ada kedukaan. Berduka itu manusiawi, tapi tidak boleh berlarut-larut karena kita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan bahwa ketika kita mati, hidup kita nggak selesai. Ketika kita mati, kita sebetulnya kematian itu hanya beralih seperti ini. Podium ini ada batasnya, ini kehidupan di bumi, garis ini kematian, kita cuma melangkah begini. Cuma melangkah begitu. Dan ini saya rasakan sekali waktu kemarin tanggal 10 Juli itu kami kecelakaan. Ketika mobil nempel dengan truk itu hati saya begitu tenang gitu. Begitu tenang. Dan saya gak pusing, saya mati saat itu juga saya gak pusing. Dan setelah itu makin kesini, ibu bapak tahu kan, saya pernah cerita bahwa saya takut kematian kan. Saya kalau tidur itu bisa jam 2, jam 3 karena saya takut mati gitu kan. Terus kemudian gara-gara itu saya bisa tidurnya baru jam 2, jam 3. Gegaranya kan ada 2 ya, ada 2 orang kita di Logos yang adik Pak Henry salah satunya jam 5 pagi tak bernyawa padahal jam 4 masih SMS-an begitu. Itu dampak secara batin kuat sekali bagi saya begitu, dan membuat saya 3 bulanan gak bisa tidur mikirin kalau saya tidur saya bangun lagi gak begitu. Tapi itu fase sekitar 2-3 tahun lalu. Kalau sekarang saya udah gak pusing, kalau saya mati ya sudah. Saya terangkat, saya kembali ke rumah Bapa, saya dikumpulkan ayat 14 bersama dengan Kristus, dikumpulkan oleh Allah. Saya akan ketemu dengan banyak orang yang telah mati sebelum saya, termasuk Opung Petrus, Opung Paulus, Opung Yohanes. Kalau orang Batak kan Opung Johannes gitu ya. Terus Opung James. Opung James, saya akan tanya, Opung Petrus, saya akan tanya apa yang saya nggak ngerti di Alkitab ini, karena menurut saya di Alkitab banyak rahasia gitu. Saya akan tanya, terus saya akan tanya misalnya, Opung Petrus waktu ayam berkokok kali ketiga, kenapa Opung Petrus menangis? Oh, saya teringat gara-gara perkataan Tuhan, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan sudah menyangkal aku 3 kali. Terus saya akan tanya lagi, kenapa mesti ayam? Memang banyak ya ayam di situ ya. Dan banyak sekali pertanyaan saya yang belum terjawab di dalam Alkitab. Yang saya berikhtiar nanti saya mau tanya, saya akan klarifikasi sama Tuhan di surga begitu. Kemudian yang berikutnya saya membayangkan kalau saya mati masuk surga, saya akan punya akses terhadap ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Dan saya punya waktu yang sangat panjang kan, tak terbatas, saya kan baca buku banyak sekali gitu. Dan karena tubuh fisik saya sudah tidak lagi ada, tapi tubuh rohani yang tentunya kualitas-kualitas lemah dari tubuh fisik saya sudah tidak ada, kan punya waktu panjang, stamina kuat segala macam, saya bisa menikmati segala macam itu gitu. Artinya makin kesini, makin sama sekali nggak takut. Makin sama sekali nggak takut. Dalam pengertian kalau itu terjadi ya sudah, saya terangkat dari tubuh saya ketemu Tuhan, beres begitu. Hanya kemudian ada satu saja tentunya, kalau bisa jangan mudah-mudah gitu kan. Kalau bisa ya tadi pagi saya pelayanan di Petamburan jam 7, terus di GB Victory jam 10. GB Victory gembalanya Ibu Gembala Pembina 84 tahun umurnya. Dan masih gagah gitu. Wah, saya lihat saya senang sekali. Walaupun kecil imut-imut gitu, tapi gagah 84 tahun. Saya berpikir saya pengen juga nyampe umur segitu supaya saya bisa kerja maksimal gitu. Supaya saya bisa kerja maksimal melayani Tuhan, melayani orang, menyebarkan firman Tuhan kemana-mana. Nah, karenanya kembali ke sini, kalau sampai kematian saja jangan berduka cita. Ada duka cita lain gak yang lebih besar dari duka cita kan kematian? Gak ada kan?
Nggak ada. Ada nggak duka cita lain yang lebih besar dari duka cita kematian? Tidak ada. Karenanya kok tolong kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 16. Maka ketika pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa, berarti sebetulnya sudah tidak ada dasar lagi menurut firman Tuhan kita berduka cita. Kematian boleh jadi duka cita karena faktor kemanusiaan kita berpisah dari orang yang kita kasih, tapi harus sewajarnya saja. Jangan seperti yang tidak ada pengharapan begitu. Seakan-akan kita terpisah selamanya, sudah selamanya. Tidak. Nanti ketika saya mati saya ketemu bapak ibu saya. Maka ketika saya nanti mati saya ketemu bapak ibu saya. Yang pertama saya lakukan, saya peluk bapak saya peluk ibu saya dan saya berkata, terima kasih sudah mendidik saya. Walaupun bapak saya mati cepat, terima kasih sudah mendidik saya. Sehingga sepanjang hidup saya bisa berkarya buat Tuhan. Saya akan berkata terima kasih telah menghadirkan saya ke bumi. Sehingga kemudian saya mengenal Tuhan. Saya akan pertama-tama berterima kasih pada kedua orang tua saya. Jadi tidak boleh lagi berduka cita seperti itu. Nah karenanya bersukacita menjadi hakikat atau esensi dalam diri kita. Dalam diri kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang buruk terjadi, hal-hal yang negatif terjadi, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, tidak mengubahkan hakikat kita. Karena bersukacita adalah hakikat kita, maka apapun yang terjadi di luar tidak mempengaruhi yang di dalam. Yang jelek, yang buruk, yang negatif, yang tidak menyenangkan yang terjadi tidak mengubahkan yang di sini. Sebaliknya kalau kita membentuk mentalitas dalam diri kita sesuai firman Tuhan, sukacita menjadi hakikat seperti baju yang kita kenakan jadi jati diri kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita. Kita tetap bersukacita. Dan kecelakaan kemarin betul-betul luar biasa. Dengan keadaan itu saya bisa begitu tenang setelah saya lihat keluarga saya baik-baik, saya bisa nolong orang-orang yang ada di situ begitu. Bahkan sampai sekarang, kemarin itu saya ke Purwakarta hari Kamis, saya jadi koordinator para korban. Unik kan? Saya jadi koordinator para korban dan dia minta tolong Pak Asigor tolong gini. Ada cerita lah karena ini direkam saya nggak mau cerita panjang lebar. Tapi ada cerita di situ dan mereka betul-betul berharap saya bisa bantu mereka. Dan saya katakan ya kita kerjasama betul-betul saya tolong apa yang saya bisa kerjakan. Kalau saya mau mikirin diri sendiri, kemarin saya datang, mereka mau kasih saya berapa saja sudah. Mobil saya diasuransi kok, asuransi premium, towing pun diganti oleh asuransi. Mobil saya all risk dan premium, saya nggak perlu keluar, nggak akan keluar serupiah pun sebetulnya. Tapi saya harus membela mereka kan. Kalau mereka yang lemah itu saya nggak tolong, siapa yang menolong mereka gitu. Sekarang misalnya 10 korban nih, masing-masing ngurusin sendiri gitu. Dan kalau yang mampu bisa ngurusin, saya bisa ngurusin sendiri. Ada 3 atau 4 yang betul-betul secara ekonomi minim sekali, nggak punya kekuatan, orang kecil betul-betul. Siapa yang menolong mereka? Yang ada mobil mereka jadi bangkai di situ, dia nggak dapat apa-apa. Bisa loh. Jangan dipikir di negeri ini tidak bisa terjadi yang sangat tidak adil, sangat bisa gitu. Maka saya katakan dalam hati saya harus nolong mereka. Jadi sukacita yang kita miliki dalam diri kita ketika menghadapi berbagai perkara yang negatif, yang buruk, yang jahat, yang tidak menyenangkan, justru tidak akan membuat kita tenggelam dengan itu semua, dengan masalah-masalah yang kita hadapi, justru membuat kita menolong kita bukan hanya menghadapi masalah dan menyelesaikannya, tapi menolong orang-orang lain. Begitu. Menolong orang-orang lain. Tapi coba kalau misalnya tayangkan lagi yang berduka cita tadi 1 Tesalonika 4 ayat 13. Bayangkan misalnya kita berduka cita, ya berduka cita. Saya mau tanya, kalau kita berduka cita siapa yang kita perhatikan? Diri sendiri, betul sekali Ibu Wakil Gembala. Cie. Kalau kita berduka cita yang kita perhatikan diri kita sendiri. Gak mungkin ada orang yang berduka cita, misalnya mamanya meninggal berduka cita, terus dia ke dapur, dia masak, sreng, masak, nyediain makanan, masak babi kecap, masak ini, masak itu, gak akan kemudian ngambilin piring, ngambilin gelas, bagi-bagi ke orang yang datang, gak mungkin gitu. Gak akan, orang yang berduka cita akan memperhatikan dirinya sendiri. Dan itu salah satu downside negatifnya, buruknya, kelemahan yang timbul ketika kita memikirkan diri sendiri, ketika kita berduka cita. Tetapi sebaliknya kalau kita bersuka cita, kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri. Sudah otomatis mengalir keluar memikirkan orang-orang lain. Bahkan secara natural alamiah saja kalau kita suka cita, kita akan menularkan itu ke orang lain.
Begitu. Sekarang ibu bapak saya mau tanya, lebih senang duduk di samping yang muka temen kita di sebelah cembetut? Begitu? Atau yang mukanya senyum? Jelas senyum, pasti kita lebih senang kalau kita di sebelah gitu ya, misalnya ibu di sebelah, Bu Barina gini terus. Pasti ibu gak mau duduk sebelah Bu Barina, capek ngeliat mukanya aja udah sepet gitu. Tapi kalau Bu Barina senyum, walaupun ada masalah, orang seneng deket gitu. Mengapa? Karena secara alamiah dia mengalir keluar. Jadi bukan cuma hati yang gembira adalah obat bagi dirinya sendiri, hati yang gembira juga obat bagi orang sekitar. Nah karena itu sebabnya dikatakan bersukacita senantiasa. Kemudian dilanjutkan tetaplah berdoa. Ini berarti doa itu tidak boleh berbasis kebutuhan. Ketika ada kebutuhan mendesak baru berdoa. Doa tidak boleh berbasis ketika ada sebab, ketika ada kebutuhan, ketika ada hal yang mendesak yang harus didoakan. Tidak. Kalau kayak begitu berarti doa kita menunjukkan hubungan yang tidak sehat dengan Tuhan. Tuhan jadi seperti hamba yang harus menjawab, memenuhi segala kebutuhan kita. Yang dimaksud dengan tetaplah berdoa, membangun hubungan yang konstan dengan Tuhan. Membangun persekutuan yang terus menerus, yang teratur, yang konstan dengan Tuhan. Apapun keadaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ketika baik tidak berdoa, ketika buruk justru berdoa. Tidak begitu, mau baik mau buruk keadaan kita berdoa. Dan berdoanya bukan karena keadaan baik atau karena keadaan buruk sebetulnya. Sebetulnya saya mau beritahu, pun keadaan kita buruk, gak perlu minta Tuhan tolong sebetulnya. Gak perlu. Saya ingat sekali waktu saya ke Bandung masih pakai Terios pertama saya yang silver. Kami ke Bandung, ke Lembang gitu ya. GPS membawa kami ke atas, salah tuh GPS-nya. Terus tiba pada jalan yang sempit sekali, kiri tebing, kanan jurang. Jurang itu persis tinggal, ini mobil jurang tinggal segini. Gak sampai setengah meter. Udah gitu jalanannya bukan lagi aspal, lama-lama tanah berbatu. Sampai satu titik ban mobil itu spinning gak bergerak, gak bergerak begitu. Di situ saya mulai ketakutan dan di situ saya jarang sekali, tapi di situ saya berkata, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. 3 kali saya berkata begitu. Saya surut, kemudian Rina dengan Thea keluar dari mobil dan Theo menemani saya. Theo masih kecil waktu itu, masih SMP kalau saya nggak salah. Kemudian saya katakan, kamu keluar, kamu cari orang minta bantuan. Karena lama-lama jejak bekas ban dari 2 jadi 1 gitu. Nah kalau dari 2 jadi 1 kan berarti ini ujungnya udah bukan jalur mobil gitu. Jadi jalur motor, terus makin menyempit. Bahayanya saya slip sedikit kan saya masuk jurang. Nah di situ saya katakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Betul-betul menjerit dari hati saya. Jadi sebetulnya ibu bapak, ketika kita dalam keadaan tertekan, buruk, segala macam, teriakan kita tolong itu sebetulnya lebih supaya secara psikologis kita dipulihkan Tuhan. Lebih ke diri kita sendiri, begitu. Teriakan kita tolong itu kepada Tuhan untuk membebaskan beban dari diri kita sebetulnya secara psikologis. Mengapa saya katakan gitu? Karena kita teriak atau tidak teriak, Tuhan pasti tolong. Pasti seakan-akan kalau konsep kita yang pertama, seakan-akan kalau kita tidak teriak tolong, Tuhan tidak tolong. Kan Tuhan jadi jahat kalau kayak gitu. Banyak loh sebetulnya tanpa kita sadari konsep-konsep kita tentang Tuhan itu jahat jadinya. Gitu. Jahat sekali. Misalnya kalau saya menderita, kita menderita karena berbuat dosa, Allah menghukum. Allahnya jadi suka menghukum. Coba bayangin kalau Allah yang suka menghukum itu dalam dunia psikologis disebut masokis. Masa Allah kita senang menghukum orang? Masa Allah kita senang menganiaya orang? Masa Allah kita dipuaskan dengan menghukum kita? Sebetulnya Allah justru gak rela kita masuk neraka loh. Allah gak rela manusia masuk neraka loh. Dan karena gak relanya maka dia jadi manusia dan mati dengan cara yang begitu mengerikan. Saking dia gak rela manusia masuk neraka. Tapi kita seringkali mengajarkannya kebalik gitu, menakut-nakuti orang tentang neraka. Padahal bukan begitu konsepnya justru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan hidup yang memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Allah gak ingin kita binasa dan karenanya dia jadi manusia dan mati sedemikian menderita. Jadi
Konsep Allah yang keliru itu pengaruh dari agama-agama luar, budaya-budaya lokal, agama-agama lokal, agama-agama suku. Ngebentuk kita. Bahkan ketika sudah jadi Kristen, sudah belajar teologi, bahkan sampai doktor sekalipun, kita masih bisa punya konsep tentang Allah yang keliru. Nah karenanya sekali lagi ketika kita berkata Tuhan tolong, seringkali teriakan minta tolong itu sebetulnya supaya beban di batin kita, di jiwa kita itu terbebas gitu. Untuk diri kita sendiri. Bukan supaya Tuhan tolong, yang seakan-akan kalau kita tidak teriak minta tolong, Tuhan tidak akan tolong. Salah. Salah. Yang khotbah yang lalu ada perkataan Paulus tentang pemberian Tesalonika apa? Allahku kan mencukupi. Lagu berikutnya apa? Ya, itu jelas loh. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Itu bukan janji palsu, bukan janji manis, apalagi janji palsu. Itu karakternya Allah. Itu karakternya Allah. Dan yang luar biasanya sejak saya kecelakaan kemarin, makin tidak punya lagi keterikatan dengan materi. Saya nggak pusing lagi. Yang minggu lalu saya ceritakan bahwa kalau kami mati kemarin, mobil itu udah bukan punya kami kan. Kami udah di surga, mobil itu ya udah. Tabungan kami yang gak berapa banyak juga udah bukan milik kami kan. Perhiasan istri saya yang juga gak berapa banyak udah bukan milik dia kan. Rumah kami yang juga tidak berapa mahal itu juga udah bukan milik kami lagi. Motor kami bukan milik kami lagi kan. Kami udah di surga kan. Kalau kemarin kami terguling begitu plak. Terus misalnya kami lupa pakai seat belt. Karena kalau mobil sampai terguling beberapa kali gak pakai seat belt pasti kepala patah. Karena ada teman kakak saya begitu. Terguling mobilnya 4 pakai seat belt, 1 gak pakai, yang 1 itu mati, yang 4-nya hidup. Bahkan cederanya ringan. Kenapa? Karena kalau gak pakai seat belt terguling-guling ini pasti patah leher. Leher patah pasti mati begitu. Itu sebabnya saya mewajibkan orang yang naik mobil saya pakai seat belt. Gitu. Kalau saya keluar kota naik mobil orang, saya duduk di depan, saya pakai seat belt. Biasanya teman saya bilang, Pak Sigor, di sini nggak perlu pakai seat belt. Saya bilang, ini bukan karena aturan, tapi demi keselamatan. Saya pakai seat belt dengan itu. Sama seperti kalau saya pakai helm, bukan supaya nggak ditilang polisi, tapi demi keselamatan, demi kepala saya begitu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kembali ke sini. Ketika kecelakaan itu terjadi, makin gak ada keterikatan dengan materi karena itu tadi realitas. Kalau kami mati ini udah gak ada artinya lagi, udah bukan milik kami lagi gitu. Kalau kami mati semua ya jadi warisan keluarga saya, keluarga istri saya, kan gitu kan? Udah begitu. Maka dari situ saya makin melihat gak ada pentingnya lagi materi. Buat saya sekarang jadinya yang penting anak-anak saya baik-baik, pendidikannya baik-baik, melayani Tuhan dengan baik, mengasihi Tuhan dengan baik, sudah selesai begitu. Maka kalau misalnya ada hal yang mesti saya dukung secara finansial seberapapun yang saya punya, kalaupun saya punya nggak banyak seberapa yang saya bisa ya saya kerjakan gitu. Dan saya bersyukur dengan jiwa itu istri saya juga nyambung. Bayangkan kalau istri saya matre kan. Kalau istri saya matre ngeluarin 10.000 aja bisa berat loh. Tapi kalau istri saya kemarin beli roti beberapa, kami lagi naik Gojek, tiba-tiba dia buka kaca, ada pemulung pakai gerobaknya. Istri saya langsung ngambil roti, langsung kasih, Pak, nih Pak. Bapaknya bingung, oh makasih, terus kami langsung pergi. Itu udah jadi hal yang lumrah gitu. Memberi jadi justru kesukaan. Memberi jadi kesukaan, dan mentalitas ini yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Memberi jadi kesukaan. Jangan pikirin ngumpulin harta buat anak cucu. Kata Tuhan, hari ini punya kesusahannya sendiri, cukuplah kesusahan hari ini untuk hari ini, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Lah kalau hari esok saja nggak usah dipikirin karena hari esok ada kesusahan, ngapain mikirin hari masa depan buat anak cucu yang puluhan tahun ke depan? Apalagi ada ayat firman Tuhan yang berkata apa? Orang benar anak cucunya tidak akan meminta. Itu saya pegang betul. Karena apa? Itu bukan janji manis apalagi janji palsu Tuhan. Itu firman Tuhan ya dan amin. Tuhan memegang firman-Nya. Mengapa? Karena Tuhan tidak mungkin menyangkali firman-Nya yang berarti menyangkali dirinya. Tuhan tidak mungkin menyangkali dirinya.
Jadi bukan karena kita loh, bukan karena saya rohani baca Alkitab 5 pasal tiap hari. Walaupun beberapa hari ini saya bolong karena terlalu padat pelayanan. Ini sebentar lagi saya jam 7 khotbah di Persekutuan Kristen Indonesia Düsseldorf, Jerman, online via Zoom jam 7. Hari ini saya 4 kali pelayanan. Jadi karena kesibukan kadang-kadang saya mempersiapkan teks-teks khotbah, akhirnya pembacaan Alkitab saya skip. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan, ya dan amin bukan karena kita. Misalnya saya baca Alkitab 5 pasal tiap hari, saya 2 jam tiap hari. Gara-gara itu Tuhan dengerin saya, Tuhan tunduk sama saya. Nggak bisa begitu, itu ngaco yang seperti itu. Tuhan tidak akan menyanggah, menyangkali, menentang firman-Nya yang berarti menentang dirinya sendiri. Jadi bukan karena kita, karena dirinya sendiri. Karena hakikat Dia sebagai Allah yang ketika berfirman ya dan amin. Maka setiap firman yang ada di sini bisa dipegang betul-betul. Bisa dipegang betul-betul. Bisa dipegang betul-betul bukan karena kita kudus, suci, saleh, tak bercacat, tak bercerai di depan Tuhan. Dan kita jadi special personnya Tuhan. Enggak, bukan kayak begitu. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Sama, gak ada anak emas, gak ada anak tiri, gak ada anak pungut. Gak ada, kita semua anak Tuhan. Sama semua. Jadi bukan karena kita tapi karena Dia, karena firman-Nya ya dan amin. Dia tidak mungkin menyanggah firman-Nya yang berarti menyanggah dirinya. Kalau Dia menyanggah firman-Nya berarti Dia menyanggah dirinya, karena firman-Nya adalah dirinya sendiri. Misalnya saya bisa berkata kepada Bu Barina misalnya, Bu besok saya kirim Ibu duit 1 miliar misalnya. Misalnya contoh aja ya Bu. Kalau contoh kan kita gede-gedein gak apa-apa kan gitu ya. Bu besok saya kirim 1 miliar. 1 jam lagi saya bisa berubah tidak? Bisa. Yang berarti perkataan saya adalah saya tidak? Belum tentu. Manusia begitu. Perkataannya belum tentu dirinya. Karena perkataannya besoknya bisa berubah. Jangankan besok, sekejap saja bisa berubah. Suami istri janji setia, besoknya bisa melanggar kesetiaan janjinya. Bisa berubah, tapi Allah tidak begitu. Ketika Dia berfirman, itu juga dirinya sendiri. Firman-Nya adalah dirinya sendiri, hakikat dirinya, sehingga betul-betul bisa dipegang begitu. Bisa dipegang. Jadi karenanya kita harus rendah hati, menyadari kita bukan siapa-siapa. Dia satu-satunya yang siapa-siapa. Nah karenanya kembali tetaplah berdoa bukan karena keadaan buruk terus kita berdoa. Tapi dalam segala keadaan, yang berarti doa itu bukanlah permintaan permohonan. Doa itu adalah percakapan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita boleh punya jam-jam doa khusus. Tapi di luar jam-jam doa khusus kita harus terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Terus menerus hati ini memuji Tuhan. Lagi naik mobil, lagi nyetir motor, lagi kerja, lagi masak, lagi nyuci baju, lagi nyetrika, lagi ngurusin pekerjaan. Harus terus kita lakukan. Harus terus menerus kita harus membangun itu. Misalnya dengan istri saya saja gitu. Kalau ibu bapak lihat chatting istri saya dengan saya. Oh sehari itu kalau di print itu bisa 10 lembar. Kalau di print HVS bisa 10 lembar gitu, panjang. Dan itu yang wajar justru. Bukan berarti kalau udah nikah, apa sih WA melulu, kan gue juga pasti pulang ke rumah. Ada suami yang begitu, apa sih kan besok juga gue bakalan pulang, lagi di luar kota begitu. Tapi kadang-kadang saya bilang, jangan dulu ya, saya lagi ada kerja, nanti dulu begitu. Atau yang lain, tapi selebihnya ya WA kami bisa panjang-panjang. Mengapa? Hubungan yang intim itu tidak ada batas lagi. Tidak ada batas. Batas jaga hati, harus sopan santun, diatur sedemikian. Oh sayangku yang baik, yang cantik, yang rupawati, bukan rupawan kan cowok. Rupawati, bolehkah aku enggak basa-basi begitu gitu. Intim itu berarti menghilangkan semua yang itu. Tapi coba doa-doa kita banyak basa-basi kan? Ya Tuhanku Allah yang luar biasa, Khalik langit dan bumi, pencipta alam semesta dengan segala kemegahannya. Itu basa-basi loh sebetulnya. Itu basa-basi loh. Ya kan Bu? Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah tidur. Ya memang Dia gak pernah tidur. Dan seterusnya. Di Mazmur itu berupa pengagungan, tapi dalam doa-doa kita banyak yang sifatnya jadi basa-basi. Tulus saja. Intonasi juga gak perlu dibuat. Ya Allahku yang bertakhta di kerajaan surga.
misalnya begitu. Nggak perlu dibikin macam-macam gitu intonasi. Saya pernah loh dengar pendeta gitu ya, yang bahasa rohnya itu suaranya beda banget dibanding kalau ngomong di luar gitu. Berubah. Jadi kalau dia ke sini dia jadi sosok yang berbeda gitu. Wah, saya katakan kacau nih. Lama-lama bipolar loh. Tahu bipolar? Kepribadian ganda. Lama-lama bipolar loh. Lama-lama bipolar. Hati-hati dengan memainkan yang seperti itu. Karena lama-lama jiwamu justru terganggu gitu. Nah, kembali ke sini berarti membangun persekutuan yang intim, senantiasa, mesra dengan Allah tanpa batasan apapun. Kadang-kadang saja misalnya kalau lagi saya kelelahan gitu ya. Saya tidur gitu, terus saya katakan, Tuhan saya capek sekali hari ini. Tuhan lelah sekali hari ini. Tapi kadang-kadang ketika hati saya tertekan, misalnya ketika ada orang-orang, beberapa orang yang memfitnah saya misalnya. Saya katakan, Tuhan apa sih salah saya sampai saya difitnah begitu? Apa sih salah saya? Terus kadang-kadang saya bertanya, apa sih yang salah yang saya buat sama dia sampai saya begitu? Saya ngomongnya sama Tuhan. Di luar Tuhan saya ngomong sama siapa? Cuma sama istri saya udah. Saya gak pernah ngomong sama siapapun lagi gitu. Itu saya sampaikan seperti saya cerita kepada sahabat saya, karena Allah harus kita jadikan sahabat. Bangunlah persekutuan ini. Ini bukan mistik dan ini bukan jadi sok rohani. Justru ini kebiasaan rutin yang harus kita bangun dan itu menyehatkan loh. Menyehatkan. Ketika saya tertekan terus saya menangis, Tuhan kenapa dia jahat sama aku Tuhan. Saya bisa begitu berdoa gak ada masalah. Kadang-kadang lagi nyetir mobil, terutama kalau sendirian, kalau nyetir motor pakai helm, saya bisa jerit gitu. Tuhan mengapa begini Tuhan. Ketika memang saya harus keluarkan yang itu tadi. Kita menjerit itu sebenarnya buat jiwa kita gitu. Buat jiwa kita, bukan buat mengubahkan Tuhan. Karena saya mau beritahu doa-doa kita tidak bisa mengubahkan Tuhan. Kita berpikir dan selama ini diajarin klaim. Kita berpikir doa kita bisa mengubahkan Tuhan. Tidak. Doa itu harus mengubahkan kita justru, bukan mengubahkan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerti dan menuruti kehendak Tuhan. Itu doa yang benar. Yang ketiga, nah setelah bersukacita senantiasa, regardless apapun, kemudian berdoa bukan karena keadaan kita buruk dan seterusnya. Kemudian dikatakan mengucap syukurlah. Setelah bersukacita dan kemudian berdoa, maka dalam segala keadaan tadi, dalam segala hal kita mensyukurinya. Seperti ketika saya tertabrak kemarin, kami bersyukur kami tidak cedera sedikit pun. Gak ada sedikit pun lecet padahal mobil kami dalam keadaan seperti itu. Dan ketika pung begitu mobil begitu. Saya pikir ya sudahlah, toh mobil saya diasuransi, sudahlah. Dan kemudian semua teman termasuk beberapa anggota jemaat di sini, termasuk kakak istri saya bilang mobilnya jual. Ya udah nanti saya jual. Ya berarti kemudian waktu jual saya pikir, wah beli mobil lagi. Keluar duit lagi. Tapi kemudian saya pikir Tuhan pasti cukupi. Sudah gak usah pikir banyak-banyak. Karena memang saya butuhkan kendaraan. Dan karenanya mengucap syukur. Gak pusing, pokoknya kalau saya kalkulasi saya bisa ya udah saya kerjakan gitu. Gak mau jadi beban apapun. Kalau saya kalkulasi saya belum bisa ya gak usah saya kerjakan. Selama ini misalnya tadi pagi saya naik gokar ke Petamburan. Kemudian saya naik gokar pulang dari Kalideres ke rumah. Terus kadang-kadang saya naik Gojek, naik bajai, enak-enak saja gitu. Batin saya tidak lagi terikat bahwa saya akan nyaman kalau punya fasilitas yang nyaman gitu. Tapi sudah apapun, mau naik Gojek, mau naik bajai, mau naik gokar, mau naik bus, gak ada masalah. Saya sedang memproses satu persekutuan, mau mulai membangun di daerah Depok. Kalau Tuhan berkenan mungkin kita akan buka, tapi prosesnya panjang. Saya ke Depok itu beberapa kali naik kereta. Saya ke Cikini itu naik bajai, dari Cikini saya naik kereta ke Depok. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah dari Depok, stasiun Depok Lama, saya tinggal naik Gojek sedikit ke kafe di mana kami biasanya nongkrong. Ada 6 orang dewasa di situ yang saya suka ajak ngobrol dan kalau Tuhan berkenan kita akan bangun persekutuan di situ. Tempatnya sudah ada. Di rumah salah seorang dari mereka yang memang sudah pernah dibikin jadi gereja begitu. Gak ada masalah, saya naik kereta ke situ juga gak ada masalah begitu. Kemarin Purwakarta saya naik shuttle bus, gak ada masalah juga. Gak perlu lagi ada syarat gua harus begini, harus begitu gitu. Gua harus diperlakukan begini, begitu dan seterusnya. Gak perlu ada seperti itu. Mengucap syukur itu berarti kita bersedia dengan sukacita menerima apapun yang ada dalam kehidupan kita. Begitu.
Kalau saya pelayanan dikasih hotel bintang 5, pernah dikasih hotel yang luar biasa. Buat saya ketinggian gitu. Saya waktu pelayanan ke Medan, saya dikasih itu suite. Jadi kamar hotel, di dalam kamar hotel ada ruang tamu, kamar mandinya dua loh kamar mandi. Saya sendiri kamar mandinya 2. Iya, harusnya saya ajak kamu. Kamar mandi yang satu itu pakai bathtub, kamar mandi yang satu lagi pakai shower gitu. Saya pikir ini buat apa ya kamar mandi 2 orangnya cuma 1 gitu. Terus kenapa Bu? Jadi putih Bu. Terus ada ruang tamu dengan sofa yang kulit yang lembut dengan TV-nya yang gede. Terus baru ke dalamnya ada kamar yang terpisah, ada pintunya sendiri masuk kamar dan bednya itu king size gitu dan empuk banget. Saya waktu masuk begitu, saya gemeteran. Saya rasa, saya ini siapa ya, kok saya diperlakukan begini. Kenapa? Karena saya misalnya ke Malang, saya tidur di guest house-nya gereja, nggak ada masalah. Waktu saya ke Malang berapa kali, saya tidur di guest house keuskupan Malang. Saya nikmati betul-betul, nggak ada masalah. Saya tidur gelar tikar di sini pun bisa gitu, nggak ada masalah. Hanya sekarang sejak kemarin kecelakaan jadi agak gimana begitu, jadi agak kurang nyaman punggung saya. Tapi biasa saja gitu, nggak ada lagi saya harus diginin, harus digituin, nggak ada gitu. Nah saya yang ngomong ini ibu bapak, kalau saya yang ngomong ini misalnya Binsar masih lain soal, dia belum punya kesempatan kan. Seringkali kan gitu, kita rendah hati karena kita belum punya kesempatan untuk sombong. Kan begitu kan? Seringkali gitu, kita rendah hati karena kita belum punya kesempatan untuk sombong. Begitu kita punya kesempatan sombong, kita jadi sombong. Nah saya yang begini bukan tidak punya kesempatan untuk membanggakan diri saya. Loh saya udah pernah ke Salzburg, Austria misalnya. Saya udah keliling Eropa. Yang belum saya datang itu tinggal Amerika dan Australia. Dan beberapa sudah mengundang saya, tapi belum ada waktu saya saja. Kemarin ke Taiwan juga saya batalkan demi anak dan demi proses jabatan fungsional saya di kampus. Yang ngomong begini yang seperti itu, dan ketika saya mengalami ini semua, justru saya mengatakan ini udah nggak ada lagi. Waktu saya ke Salzburg misalnya, saya booking hotel ternyata saya salah konfirmasi, hangus, saya pesan 4 hari hangus, berapa ratus euro tuh hangus begitu. Sementara saya harus pelayanan ke gerejanya Pak Suhana online Pak waktu itu. Saya akhirnya pinjam lobby hotel, saya nge-zoom dengan gerejanya Pak Hendrik, GB-nya Pak Suhana di restoran sentral. Saya online, dari situ saya bilang saya pinjam ya, minta koneksi, saya online. Nah setelah saya online, saya kemudian cari hotel, saya dapat hotel ternyata luar biasa, hotel James Moore yang menciptakan lagu Malam Kudus, Holy Night, Heilige Nacht. Waktu saya datang ke situ dan saya kemudian dapat informasi, ini hotel adalah rumah dari pencipta lagu Malam Kudus. Wah, di situ saya nangis sejadi-jadinya. Mengapa saya nangis? Saya katakan, Tuhan, saya nggak layak loh diperlakukan seperti ini. Seakan-akan gini, Tuhan seperti menunjukkan kehormatannya buat saya gitu. Saya katakan, Tuhan saya nggak layak loh dapat begini. Saya nggak sadar, saya nggak tahu, tapi ketika saya booking hotel harganya nggak mahal-mahal amat lah gitu. Dibanding hotel di Jakarta masih banyak yang jauh lebih mahal. Begitu saya datang hotel, saya baca ini rumah pencipta lagu Malam Kudus. Saya gemeteran, saya menangis, saya katakan, Tuhan Engkau menghormati aku sedemikian luar biasa, makasih Tuhan, tapi nggak perlu begini. Nah mentalitas itu yang harus kita punya, apalagi kalau kita jadi hamba Tuhan. Karenanya sekali lagi mengucap syukur tidak boleh ada dasar atas segala sesuatu, dan bersuka cita, berdoa, mengucap syukur harus dilakukan secara permanen, bukan temporer, tanpa syarat, tanpa dasar, bukan karena faktor luar, karena ada di dalam diri kita jadi hakikat kehidupan kita, dan itu yang harus kita hidupi sebagai orang Kristen. Dan ketika kita menjalani ini, maka kita pasti akan bersinar menyinarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.